Ada pertanyaan yang sering muncul. Sufi itu siapa? Tak ada definisi yang mengikat, tapi ada satu yang indah sekaligus menantang. Jawaban paling indah yang pernah saya dengar. Sufi adalah seorang yang hatinya bersama Tuhan sedangkan tubuhnya sibuk melayani ciptaan ilahi. Bukan mengasingkan diri di gua, bukan meninggalkan dunia, tapi hidup di tengah dunia dengan hati yang tetap bersama Tuhan. Dekat dengan Tuhan, tapi tak pernah melupakan tugas kemanusiaan. Hati di langit, kaki di bumi, batin tenggelam dalam zikir, tangan sibuk melayani. Ini tantangan terbesar, berada dalam dua kondisi kesadaran secara bersamaan. Tapi tak mudah berada dalam dua kondisi kesadaran secara bersamaan. Bayangkan, hati bersama Tuhan, tubuh bersama makhluk. Hati sibuk berzikir, lidah sibuk berucap, batin dalam kesunyian, tubuh dalam keramaian. Kau sedang rapat di kantor, tapi hatimu berzikir. Kau sedang berbicara dengan orang, tapi batinmu dalam keheningan. Kau sedang di tengah keramaian, tapi jiwamu dalam kesunyian. Tidak mudah. Maka pertanyaan praktis muncul. Bagaimana caranya hati bersama Tuhan sementara tubuh sibuk melayani makhluk? Jawabannya, latihan. Ini butuh latihan terus-menerus dalam keheningan dan kesunyian diri, agar keramaian tak lagi mempengaruhi jiwa, agar apa yang tersembunyi di dalam batin menjelma di seluruh aktivitas kita. Mulai dari yang sederhana. Saat berjalan, sadari nafasmu, itu zikir. Saat bekerja, niatkan untuk melayani, itu ibadah. Saat berbicara, jaga kata-katamu, itu amal. Saat diam, ingat dia, itu berzikir. Pelan-pelan, yang tadinya terpisah, mulai menyatu. Yang tadinya kalau kerja tidak bisa ibadah, kalau ibadah tidak bisa kerja, menjadi kerja adalah ibadah, ibadah hadir dalam kerja. Sufi bukan orang yang meninggalkan dunia. Sufi adalah orang yang hidup di tengah dunia, dengan hati yang tidak terpenjara olehnya. Dan yang menakjubkan, saat seseorang mencapai kondisi ini, orang-orang di sekitarnya merasakan sesuatu. Ketenangan, kedamaian, kesejukan, tanpa kata, tanpa celah, hanya dari kehadiran. Inilah hakikat manusia tauhid. Zikir yang dilantunkan terus-menerus di dalam hati tidak dilalaikan oleh gemerlap keindahan yang ada di luar. Justru sebaliknya, zikir yang tersembunyi memberi dampak positif. Orang-orang sekitar merasakan ketenangan, kedamaian, dan kesejukan saat berada di dekatnya. Ramadan mengajarkan ini. Ramadan adalah latihan untuk ini. Ramadan adalah latihan terbaik untuk ini. Bukan membagi dua tempat atau dua waktu, tapi menyatukan keduanya. Kita bisa sibuk di kantor dengan pekerjaan, sibuk dengan rekan kerja, namun pada saat bersamaan tetap terjaga puasa dan hati tak pernah lalai mengingat Tuhan. Sibuk bekerja tapi tidak lalai, di tengah dunia tapi tidak terpenjara olehnya. Di siang hari kau sibuk bekerja, tapi tetap puasa, tetap ingat Tuhan. Di malam hari kau tidur, tapi bangun untuk tahajud. Jika kondisi seperti itu terjadi, maka sebulan penuh kita tetap menjadi tamu Tuhan. 24 jam penuh, hati bersama Tuhan, tubuh melayani, nafas, tidur, dan seluruh aktivitas 24 jam akan dianggap ibadah. Jika sebulan penuh kau istiqomah dalam latihan ini, kau akan menjadi tamu Tuhan. Nafas, tidur, dan seluruh aktivitas akan dianggap ibadah. Rumi berkata, catatan Sufi bukan kecerdasan kata, tapi hati yang jernih bagai salju. Bukan tentang seberapa pandai kau berbicara, tapi tentang seberapa jernih hatimu. Hati yang jernih membawa dampak. Orang-orang di sekitarmu akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kesejukan tanpa kau perlu banyak bicara. Ilmuwan lahir dari perjuangan pena. Sufi lahir dari perjuangan melangkah. Bukan tentang berapa banyak kau tahu, tapi tentang seberapa jernih hatimu. Bukan tentang apa yang kau tulis, tapi tentang bagaimana kau melangkah. Bukan tentang teori, tapi tentang praktik. Bukan tentang apa yang kau tahu, tapi tentang bagaimana kau hidup. Bukan tentang berapa banyak kau menulis, tapi tentang bagaimana kau melangkah. Dengan hati bersama Tuhan, tubuh melayani makhluk. Selamat berlatih, selamat melangkah.